Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Pak Guru mulai, mohon semua tampilannya di mute ya, di mute biar tidak mengganggu yang lainnya. Tidak ada suara-suara burung, tidak ada suara-suara tukang roti lewat ya. Jadi biar kita khusyuk hari ini ya. Tolong di mute. Tidak ada lagi yang masih ada yang belum di mute ya. Oke, kita dulu Pak Guru cari dulu, masih ada yang belum mute. Nah ini Ryan belum di mute nih. Bentar, Pak Guru cek-cekin dulu nih masih yang belum mute. Oke, semuanya sudah di mute semua, terima kasih. Baik, ayahanda semua, mohon izin mengganggu kesibukannya hari ini, karena hari ini sangat penting, terutama untuk program kedepannya kelas 5D. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kelas 5D. Tentunya tiap guru-guru berbeda ya. Di kelas 4D dengan Bu Emi maupun dengan Pak Guru Walan ya. Pak Guru perkenalkan dulu karena kemarin masih ada yang belum hadir semua. Nama saya Walan Yudiani. Biasa dipanggil dengan Pak Guru Walan ya. Biasa dipanggil dengan Pak Guru Walan. Rumah saya tepatnya di RT 14 ya, RW 9. Yang satu RT boleh silakan berkunjung ya gitu. Kalau mau berkunjung ke rumah saya, WhatsApp dulu ya, jangan langsung tiba-tiba datang ya, karena Pak Guru kadang sedang nggak ada ya gitu. Misalnya Pak, saya mau ke rumah nih Pak, gitu, mau ngasih tugas gitu, apa silakan, nggak apa-apa ya. Yang penting kasih WhatsApp pemberitahuan dulu. Baik, hari ini Pak Guru akan berbicara. Yang pertama adalah aturan PJJ. Pembelajaran jarak jauh, kemudian seragam, kemudian jadwal pelajaran, juga pengaturan pengambilan buku ya, pengaturan pengambilan buku. Karena hari ini masih COVID-19 masih naik, jadi perlu jadwal yang ketat sekali ya. Kemungkinan nanti satu hari 8 orang ya untuk pembagiannya, nanti akan saya jadwal gitu ya. Baik, aturan PJJ ya. Yang pertama ya. Yang pertama nanti mungkin untuk absennya Pak Guru tidak absen di WhatsApp ya. Misalnya tulis nama masing-masing, tidak ya. Tapi melalui video call. Hanya butuh waktu 1 menit saja Pak Guru hanya video call. Nggak usah lama-lama, bahkan 30 detik. Absen selesai, udah langsung keluar gitu ya. Jadi Pak Wan hanya ngelihat nih anak-anak sudah siap belum belajar hari ini. Karena berdasarkan pengalamannya lalu, absennya foto di grup, fotonya itu udah diangsur ya, di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cekrek, nggak kirim dengan sama gitu loh ya. Pak Guru nggak mau dibohongin ya, gitu. Apa keuntungannya ketika video call? Pak Guru bisa kenal dengan anak itu. Kedua, menanyakan sholat subuhnya. Nih banyak yang belum sholat subuh nih. Ayah bunda tolong sholat subuhnya anak-anaknya dibangunin. Ya, mumpung masih bisa dibilangin. Nanti kalau sudah besar susah dibilangin. Ya, kalau misalnya nggak mau dibangunin, bilang Pak Guru Walan. Nanti nggak naik kelas. Kalau belum sholat subuhnya nggak ini ya, itu wajib ya. Sholat subuh itu menyembah kepada Allah itu wajib ya. Tadi ada beberapa yang kesiangan ya, yang dibangunnya susah. Tadi bilang gini aja, kalau nggak mau nanti saya bilangin Pak Walan ya kalau nggak sholat subuh gitu. Nggak apa-apa, itu dulu aja dulu ancamannya ya. Gitu. Biar aja. Yang penting pembiasaan dulu ya. Jadi itu
Pak Guru nanti akan video call, setiap hari akan video call, hanya butuh waktu 30 detik untuk tatap muka hari itu. Mungkin evaluasi apa aja yang sudah gitu. Makanya, dan apabila WhatsApp-nya dibawa sama orang tua untuk kerja, silakan lapor ke Pak Guru. Mau sungkan ya. Misalnya Pak Guru, saya kalau pagi itu handphonenya dibawa sama kakaknya, karena saya cuma satu. Langsung lapor. Jadi Pak Guru tidak akan video call. Ya. Yang penting sudah ada sudah ada kabar ya, sudah ada pemberitahuan gitu loh. Atau bisa saja misalnya tetap diterima teleponnya, nggak apa-apa gitu loh. Misalnya lagi kerja gitu kan, atau lagi nggak sibuk gitu kan, silakan diterima saja, tanya topen kondisi saja gitu kan. Misalnya, Pak, anaknya saya di rumah gitu ya. Jadi itu untuk untuk absen ya gitu. Kemudian yang kedua, Pak Guru nanti untuk PJJ-nya itu kita menggunakan Google Classroom ya, Bapak Ibu sekalian ya. Menggunakan Google Classroom. Nanti akan Pak Guru berikan hari Rabu ya. Linknya akan Pak Guru berikan linknya hari Rabu ya. Pak Guru berkeinginan anak-anak sekalian itu punya teknologi yang sangat tinggi ya, teknologi tinggi. Tapi apabila handphonenya tidak mendukung, segera lapor ya, segera lapor. Pak, handphone saya tidak mendukung untuk Google Classroom, nggak apa-apa. Jadi nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu bertanya, nggak usah malu-malu bagaimana caranya nih pengaktifin. Datang ke sekolahan, Pak Guru ajarin caranya ya. Pak Guru ingin standarkan semua anak-anak di kelas 5D ini keren, tampil di IT. Kalau seandainya nggak mendukung handphonenya, nggak usah memaksa ya, nggak usah memaksa. Tapi ini ada urutannya gitu loh. Yang bisa silakan, yang tidak bisa bagaimana solusinya ya. Kita sama-sama diskusi bareng-bareng untuk suksesnya kelas 5 ini gitu loh. Jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Jangan sampai nanti diem tau-taunya. Itu saya Pak Guru nggak mau ya. Satu lagi, Pak Guru sangat cerewet. Walaupun cowok tapi cerewet nih. Ya nggak hadir gitu loh ya. Saya sudah berkali-kali ke Najwa tuh, sampai bosen Najwa berkali-kali, akhirnya nyerah juga, dia akhirnya nelpon ya. Sedikit ancaman baru nelpon ya. Malam saya telepon terus gitu. Karena Pak Guru nggak mau pengen anak-anak 5D ini kehilangan induknya di kelas. Bahkan bila perlu Pak Guru akan ke rumahnya gitu. Kalau memang belum kedetek, belum kedata gitu ya. Jadi pengen tahu di mana kendala-kendalanya. Oh, kendalanya ini. Nah, kita sama-sama solusikan. Pengalaman yang lalu di kelas 5D yang dulu itu ada yang tidak punya handphone datang ke sekolahan. Saya ajarin, tapi ngajarinnya setelah PJJ ya, tidak pada pagi-pagi. Dan mesti janjian dulu penawaran gitu. Ada 2 orang gitu, seperti itu ya. Kalau memang handphonenya tidak punya ya. Dan jangan juga malu-malu ya, jangan usah malu-malu ya. Gitu. Pokoknya penawaran standar tinggi, rendah, sedang ya kan, sampai benar-benar di mana gitu ya. Nah, itu untuk PJJ ya. Jadi untuk kesehariannya caranya gini. Nanti setelah Paulan video call dengan anak, langsung terhubung ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jadi Pak Guru tidak memberikan tugas-tugasnya ke WhatsApp ya. Jadi ke Google Classroom. Itu aplikasi Google Classroom. Yang kemudian nanti juga Pak Guru juga akan menggunakan aplikasi Canva ya. Maaf, aku lagi batuk nih ya. Aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu untuk apa? Pertama untuk membuat komik dengan menggunakan IT. Kedua nanti membuat kartu undangan ulang tahun. Kemudian membuat poster juga dari IT gitu. Ya. Pak Guru, gimana kalau handphone saya? Gimana kalau handphone saya misalnya tidak bisa download aplikasi Canva?
nggak dipaksa, ya nggak dipaksa. Kan tadi Pak Guru udah bilang, Pak Guru akan mengajarkan kamu ke tingkat tinggi. Kalau nggak bisa, tidak dipaksa. Bisa menggunakan buku tulis. Yang bisa, ilmunya bagus, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kursus aplikasi Canva itu bayar 10 juta, tapi Pak Guru gratiskan, gitu ya. Gitu. Apa ini manfaatnya? Banyak ya. Kalau sudah menggunakan aplikasi Canva, bisa membuat stempel, bisa membuat kartu undangan, ya bisa membuat poster-poster, poster di Instagram, poster di Facebook dengan kreasi-kreasi kamu sekalian. Gitu. Pokoknya keren ya menggunakan aplikasi Canva. Gimana caranya Pak? Nanti Pak Guru kasih tahu di WhatsApp group bagaimana cara mengaktifkan aplikasi Canva ya. Jadi itu, jadi ada 2 aplikasi ya. Aplikasi Google Classroom, aplikasi Canva ya. Gitu. Pak, kalau nggak bisa, Pak Guru ulang lagi, tidak dipaksakan, tidak wajib. Yang mau belajar Pak Guru Walan, silakan ikut aplikasi Canva. Yang tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi tergantung kemampuan masing-masing orang tua. Tetap Pak Walan standarkan seperti itu ya, seperti itu. Biar nanti ketika kamu nanti di SMP, di SMA, bahkan kuliah nggak kaget lagi. Sekarang semua serba teknologi ya, semuanya serba teknologi gitu. Yang mau belajar silakan. Tapi juga jangan orang anak-anak memaksakan gitu loh. Bu, Pak belikan dong kayak gini. Jangan juga ya, jangan juga ya. Gitu ya, jangan juga. Pak Walan punya kewajiban untuk memberi pengetahuan tentang teknologi. Ya, tentang kesiapannya diserahkan kepada orang tua murid ya. Dan sekali lagi Pak Guru tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan. Yang ketiga juga nanti ada aplikasi aplikasi Spotify, podcast kayak radio ya, podcast. Nanti mungkin ada radio Pak Guru Walan yang akan cerita gitu, misalnya tentang dongeng-dongeng, cerita itu ada Spotify ya, ada di podcast itu juga bisa ya. Jadi itu aplikasinya. Sekali lagi aplikasi tersebut ya tidak dipaksakan untuk di-download ya. Tapi kalau mau belajar silakan ya. Gitu. Kemudian pada saat mendaftarkan di Google Classroom, kalau bisa diganti namanya nama anak ya. Karena berdasarkan pengalaman kemarin itu masih nama orang tua gitu. Ketika mau ambil nilai bingung saya gitu loh, namanya macam-macam gitu ya. Kalau bisa pakai nama anak ya, bukan nama orang tua, biar Pak Guru nilainya tidak bingung ya, tidak bingung. Itu untuk di Google Classroom ya, untuk di Google Classroom. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya ya? Tadi absen sudah melalui video call. Nanti proses pembelajarannya nanti ada biasa ada literasi ya, ada literasi. Setelah literasi nanti ada apa? Ada video Pak Guru ngajar ya. Ada video Pak Guru ngajar. Setelah itu baru ada tugas-tugas yang dikerjakan gitu. Ya, jadi Pak Guru tidak asal misalnya silakan buka buku ini, silakan buka, tidak ya. Jadi kalian nanti melihat videonya kira-kira 3 menit atau 5 menit ya. Video Pak Guru Walan ngajar. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang di video itu ya. Nah, setelah itu selesai ya. Jadi tidak terlalu banyak-banyak. Kemudian Pak Guru Walan, kapan sih nyerahin tugasnya? Gitu. Kan kadang-kala handphone saya dibawa sama bapak saya, ibu saya, atau misalnya kotanya nggak ada, gitu ya. Tak terbatas, waktunya bebas kapan saja, ya. Nggak ada misalnya jam 12 kumpul, nggak, ya. Jadi waktunya bebas, yang penting ngumpulin, ya.
Tapi tetap juga diperhatikan ya, jangan mentang-mentang ngumpulnya bebas, nanti aja. Nah, ketika semester kita bagi rapot, tugasnya banyak yang belum dikumpulin. Nah, itu yang kadang-kadang bikin males ya. Tetap aja nanti Pak Guru akan mengingatkan setiap harinya ya. Ayo yang belum silakan dikumpulkan, yang belum silakan dikumpulkan. Tapi tidak misalnya harus hari ini jam sekian, tidak ya. Jadi waktunya tak terbatas. Belajar di mana saja ya. Boleh di rumah ya, atau harus di rumah ya, di rumah. Ada beberapa di sini kayak di kelas yang lalu itu ada yang rumahnya di Lampung karena pindah ya. Ada di Indramayu, nggak apa-apa, yang penting ngerjain ya, yang penting ngerjain. Jadi sekali lagi, apabila dikendala di handphone, segera beritahu Pak Guru ya. Pak Guru akan siap ngajarin di sekolah, atau mungkin Pak Guru akan datang ke rumah ya. Kalau memang siap, handphonenya tidak punya ya. Jadi tolong kabari, jangan diem-diem saja ya. Gitu. Jangan sampai nanti nggak ada kabar, nggak ada apa. Karena sini ada laporan nih ya dari Ibu Emi. Ada beberapa anak yang tugasnya banyak yang susah katanya ngirimnya gitu loh. Maka Pak Guru nggak boleh gitu ya, harus ada komunikasi ya. Itu untuk aturan PJJ. Nah, kemungkinan nanti untuk Zoom meeting ya, itu akan disanakan seminggu cuma sekali saja ya. Seminggu cuma sekali untuk siswa, bukan untuk guru ya. Bukan untuk orang tua murid, tapi untuk siswa. Biasanya itu untuk pelajaran-pelajaran yang perlu dipenjelasan seperti matematika. Nah, itu Pak Guru jelasin ya. Gitu. Selebihnya menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom dan video call untuk absen ya. Itu untuk apa namanya? Untuk PJJ-nya ya, untuk pembelajaran jarak jauh. Diinformasikan tanggal 2 Agustus nanti kita akan masuk sekolah seperti biasa. Mau nggak kira-kira? Coba siapa yang mau tunjuk tangan, yang pengen sekolah masuk kelas? Tunjuk tangan. Siapa yang pengen sekolah? Iya, semuanya pengen ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan COVID-nya sudah selesai ya, tanggal 2 Agustus kita masuk sekolah ya, tapi dengan protokol kesehatan ya. Tuh, yang sudah lihat videonya sudah ya, yang kan Pak Guru kirim tuh di grup tuh ya, kalau nggak salah ya, di grup kelas 4 kalau tidak salah sudah Pak Guru kirim. Nanti Pak Guru kirim lagi simulasi saat masuk ya. Belajarnya 2 kali ya. Maksud gini, absen 1 sampai absen 16 itu pagi ya. Dari jam 7 sampai jam 9. Nanti absen 17 sampai 32, jam 10 sampai jam 12. Jadi seperti itu. Cuma 3 jam. Ya, sekolah cuma 3 jam ya. Itu. Di tanggal 2 Agustus. Nah, kalau sudah tanggal 2 Agustus masuk, kita ya. Ya, masih ada yang ini nih. Tolong di mute ya. Masih di mute ya, tolong di mute biar semuanya kedengeran. Ya. Tapi harus ada surat izin orang tua untuk masuk kelas tersebut. Nanti ada di materai ya. Gitu loh. Pak Guru, di mana kalau misalnya saya nggak mengizinkan? Nggak apa-apa. Nanti Pak Guru akan live ngajarnya ya, Pak Guru akan live. Jadi ada laptop yang tidak disetujui orang tua, ada kelas yang lagi belajar ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak mengizinkan, nggak apa-apa ya. Ini juga tidak dipaksakan ya. Silakan gitu. Tapi Pak, saya pengen sekolah. Silakan. Tapi apa? Dengan protokol kesehatan, pakai masker 2 ya, dan maskernya 2, kemudian cuci tangannya ya. Di rumah juga jaga juga ya, jangan seperti itu ya. Gitu. Insya Allah tanggal 2 Agustus ya, kalau COVID-nya sudah landai, kita masuk seperti biasa, hanya dibagi saja ya. Tanggal 2 Agustus ditunggu saja ya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya berlandai ya. Tuh ya.
namanya PTM terbatas. Di pasar minggu cuma sekolah kita yang diizinkan untuk masuk. Pak, gimana sekolah? Sekolah belum boleh, belum memenuhi syarat. Ya, sekolah kita alhamdulillah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk PTM terbatas tanggal 2 Agustus. Ya, mudah-mudahan COVID-nya berkurang ya. Makanya sama-sama jaga nih ayah bunda ya. Anak-anaknya jangan sampai keluar ke rumah. Ditahan saja ya, ditahan saja sampai keluar rumah ya. Kecuali keperluan mendesak boleh ya. Coba setiap hari kita dengar kan di musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba setiap hari suara ambulan, nyung 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 nyung, coba ya. Tahan dulu lah, jaga dulu ya. Jangan kemana-mana ya. Di tanggal 20 ini ya. Itu untuk aturan PJJ ya. Jadi itu ya. Ya. Jadi kita menggunakan Google Classroom. Mulai belajar kita hari Kamis besok ya. Mulai belajar hari Kamis besok kita sudah mulai ya belajar segala macam ya. Guru apa? Pak Guru, kalau nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Silakan nanya-nanya boleh ya. Nanya-nanya jam berapa aja Pak Guru layani. Ya mau jam 10, jam 11 malam ya, ketika Pak Guru lagi online silakan. Pak Guru akan terima ya. Dan Pak Guru akan baca ya. Pak Guru akan baca. Oh ya, nih. Mohon nih Bapak Ibu yang WhatsApp-nya tidak ada tidak ada centang warna birunya, tolong dicentang biru. Ya. Masih kemarin tuh ada di kelas tahun yang lalu tuh ada tuh yang begitu ya. Tolong ya, ini sebagai tata cara komunikasi yang baik gitu. Jadi kalau sudah centang biru kan, oh pasti sudah dibaca ya. Kalau cuma abu-abu gitu kan kita nunggu-nunggu di PHP kan. Waduh, ini kok nggak ditunggu, nggak dijawab-jawab. Tapi kalau centang biru kan, oh udah dibaca, berarti langsung dijawab gitu, ya. Pak, kalau misalnya masih ada orang tua yang seperti itu ya, Pak Guru nggak akan layani untuk kegiatan PBM ya. Mungkin mohon maaf, saya keluarkan dari grup ya. Itu dosa kalau gitu ya. Berdosa banget ya. Kita sudah mengharapkan tunggu gitu kan, tapi nggak ada jawaban gitu ya. Aku juga mohon maaf kalau misalnya salah komunikasi ya. Kadang-kadang Pak Guru juga manusia kan. Kayak tadi si Raifa kan, dan pokoknya Ryan ya kayak tadi. Nah, Ryan mana Ryan? Ryan udah berapa kali nih nggak video call nih ya. Gitu. Mohon besok siap-siap ya. Kita mulai video call jam 7.30 dengan menggunakan seragam ya, menggunakan seragamnya. Gitu. Nggak apa-apa kan Bu ya? Cuma 30 detik saja ya. Cuma 30 detik saja Pak Guru bertemu pagi-pagi itu. Sambil ngelihat kesiapan anak-anaknya untuk belajar ya. Oke, nah itu untuk aturan PJJ. Untuk seragam ya, untuk seragam. Tolong diingat, seragam hari Senin putih merah ya. Hari Selasa biasanya kan itu olahraga ya. Jadi Selasa itu hari olahraga ya. Jadi pakaian olahraga. Selasa adalah pakaian olahraga ya. Nah, karena Selasa itu Pak Haji Sony yang ngajar. Harus hari ini Pak Haji Sony ada nih ya. Harusnya ada gitu ya. Jadi agama itu hari Senin ya Bu ya. Agama hari Senin. Kemudian hari Selasa olahraga ya sampai jam 9. Maka untuk absen video call-nya untuk hari Senin mungkin jam 9-an ya. Setelah belajar Setelah belajar agama Senin dan setelah belajar Selasa setelah belajar olahraga ya. Nah, pada saat hari Selasa itu menggunakan pakaian olahraga. Ya. Nanti kemungkinan tadi ada pesan dari Pak Haji Sony guru olahraga. Nanti ada Zoom Selasa depan ya. Tadi saya undang nih. Saya undang ternyata dia nggak bisa lagi ada pertemuan rapat lomba olahraga ya. Ya. Olahraga. Terus Jumat seperti biasa menggunakan baju Jumat ya, baju Muslim ya, hari Jumat. Seperti biasa juga ya. Nanti
duha ya, kemudian baca surat Yasin ya, seperti biasa seperti itu ya. Sebulan sekali, mungkin ada niatan dari sekolah akan menyelenggarakan baca surat Yasin sama-sama di hari Jumat ya. Ini belum ada kabar ya. Ini nanti setiap Jumat nanti ada kegiatan berdoa bersama supaya COVID-19 ini hilang ya. Tuh, udah 2 tahun nih kita nggak sekolah ya, nggak ke kelas-kelas gitu ya. Oke, itu untuk sekarang. Jadwal pelajaran ya, tadi sudah Pak Guru sebutkan ya. Kita belajar kalau hari biasa kan 1 jam itu 35 menit ya. 1 jam 30 menit. Berarti kalau dari jam 7 sampai jam 1 kalau kita ke kelas ya. Tapi karena ini PJJ, setiap jamnya 20 menit dikali 7, 140 menit ya. Sekitar 2 jam lebih kita belajar PJJ ya. Tapi kalau besok tanggal 2 Agustus masuk itu cuma 3 jam. 3 jam dikali 35 105 menit ya masuk. Jadi nggak lama-lama ya, cuman datang Pak Guru ngejelasin, kamu ngerjain tugas, praktek segala macamnya, terus pulang ya. Nggak ada keluar kecuali izin ke WC boleh ya. Cuma 3 jam saja gitu, ya lama-lama ya, yang penting ada ini ya, karena kan belajar dengan guru langsung tanpa begini kan di box yang ada guru ya langsung ya lebih kena gitu loh ya, lebih kena dan lebih enak gitu ya. Itu nanti insya Allah tanggal 2 Agustus ya. Terus hari Jumat itu nanti ada pelajaran PLBJ ya, pelajaran PLBJ nanti Pak Guru share jadwalnya ya. Jadwalnya ada PLBJ, kemudian hari Selasa Kamis matematik ya, Rabu Kamis matematik, nanti saya share ya, itu pelajarannya ya, gitu. Kemudian buku ya, buku akan Pak Guru bagikan ya, insya Allah mulai besok kali ya, jadwalnya nanti Pak Guru share jadwalnya ya. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ini Pak Guru akan bagikan ya. Cuma nggak sekaligus ya, misalnya absen berapa datang gitu loh ya. Sebab kalau misalnya kumpul sidak oleh Satpol PP, Pak Guru yang kena nanti. Siapa suruh masuk ke sekolah? Itu Pak Guru yang kena ya. Paling bisa aja nanti sehari 8 orang. 8 orang baru bisa semuanya ya. Buku sudah ada, tinggal ngambil saja ya. Nanti ngambilnya di lantai 4 kelas 5D ya, di lantai 4 kelas 5D. Cari aja paling pojok di kelas 5D lantai 4. Pak Guru ada di atas, nanti Pak Guru akan berikan ya paketnya. Jadi nanti ayah bunda bawa tasnya ya, untuk apa? Untuk ngambil buku itu ya. Dan dilarang bawa anak kecil atau bayi ya, cukup ibu aja ya. Atau kalau lagi sakit jangan maksain, mendingan telepon saja, Pak saya nggak bisa hari ini, bisa nggak besok lagi ya. Jadi WA dulu ya untuk pengambilan buku ya. Oke. Terus lagi ada nanti kegiatan pramuka ya. Kegiatan pramuka hari Rabu ya. Hari Rabu jam 2 ya. Hari Rabu jam 2 kita ada kegiatan pramuka. Dan ini tidak diwajibkan. Ya, yang ikut boleh, yang enggak juga boleh ya. Tapi ya itu untuk pramuka ya, untuk anggota pramuka. Tapi untuk ekskul wajibnya nanti ada kegiatan sendiri ya. Ada kegiatan sendiri ya.
Jadi eskul wajib itu ada ada 2 ya. Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ya, reguler. Reguler itu adalah dia benar-benar ingin menjadi anggota pramuka ya. Ingin benar-benar, nanti Pak Guru akan berikan link pendaftarannya, ya. Siapa-siapa saja nanti yang mau ikut jadi anggota pramuka ya. Nanti ada link pendaftarannya khusus. Yang kedua adalah pelajarannya berbasis pramuka. Nah, itu namanya eskul wajib pramuka. Jadi nanti mata pelajarannya berbasis kegiatan pramuka. Itulah yang namanya eskul wajib pramuka. Pakaiannya apa? Pakaian sekolah, bukan pakaian pramuka ya. Nah, itu wajib ya. Itu wajib. Tapi kalau yang anggota pramuka tergantung minat dari anak tersebut ya. Nanti ada kegiatan apa aja pramuka itu? Nanti ada kegiatan perkemahan secara virtual. Nanti ada kunjungan museum secara virtual ya. Itu kegiatannya ya. Gitu. Biar nanti bisa dipahami ya. Itu untuk program-program kegiatan di kelas 5D ya. Kita di kelas 5D. Baik. Untuk anak-anakku sekalian ya, supaya nanti pada saat memberikan salam, nanti kan biasanya nanti ada Zoom meeting nih ya. Pada saat mengucapkan salam, kalian hanya segini saja ya. Ya, hanya begini saja. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, tapi di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di mute ya, tapi mulutnya dilafalkan ya. Nggak cuma gini aja. Tapi dilafalkan. Waalaikumsalam. Dilafalkan. Tapi posisinya di mute. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keramaian. Ya. Misalnya Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jawab sambil begini, dilafalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi videonya di mute. Sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan keramaian, ya. Tuh. Satu itu. Yang kedua, saat Pak Guru bicara semuanya di mute. Ya. Kecuali ada pertanyaan ya. Kecuali ada pertanyaan. Itu boleh ada pertanyaan. Nah, tetap hidupkan ya. Boleh ngambil tangan gini ya atau apa silakan ya. Nah, saya Pak mau nanya sama macamnya ya. Oke. Itu saja mungkin dari Pak Guru Walan ya. Atau PJJ sudah, seragam juga tadi sudah ya, jadwal sudah, buku hari ini nanti akan Pak Guru jadwalkan pembagiannya ya. Gitu. Dengan syarat yang sakit tidak boleh datang ya, kemudian tidak boleh bawa anak kecil, juga tidak boleh bawa apa-apa ya. Misalnya bawa ini Pak, bawa ini martabak nih buat Pak Guru Walan, jangan ya. Ya gitu. Oke, itu saja dari Pak Guru Walan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, silakan. Ada waktu 10 menit. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Mau nanya apa saja? Korlas masih yang lama atau masih dibentuk lagi untuk korlasnya? Kemarin korlas siapa korlas? Kemarin aku siapa korlas? Korlas Bu. Korlas di tempatnya siapa kemarin? Ibu? Namanya Nurul, Pak. Oh, ada yang namanya Nurul di sini? Iya. Halo, Mang Nurul? Mundurin diri, Pak. Punya Oh. baby. Oh, punya baby ya? Ya, silakan. Ya. Ya. Siapa yang yang mau silakan ya. Hadiahnya pahala besar dari Allah ya, karena apa namanya ya, sebagai koordinator untuk di kelas 5D ya gitu. Go ya, nanti Bu Nurul mau diskusi di korlasnya di Geronto apa di sini, atau misalnya saya buat polling siapa-siapa saja yang setuju, orang tuanya silakan, atau misalnya ada yang nunjuk, Pak Guru saya siap
membantu kelas 5D, membantu Ibu Nurul ya yang sekarang punya bayi gitu ya. Pahalanya besar ya, membantu ini kelas 5D, apalagi dengan PJJ ini ya. Jangan takut misalnya disuruh-suruh, enggak, Pak Guru nggak nyuruh-nyuruh ya. Hanya ini aja, media komunikasi misalnya apa-apa gitu, misalnya pembagian raport atau misalnya ada pertemuan komite ya kan, tentunya kan harus ada yang mewakili ya. Itu siapa yang nanti mewakili ya. Silakan nanti Bu Nurul dengan teman-temannya, dengan Minya, silakan dimusyawarahkan ya gitu. Atau ada calon yang perlu di sini, siapa kira-kira? Ada yang mau dicalonkan? Bu Nurul sudah punya orang kira-kira yang bisa menggantikan Mama Nurul? Kira-kira siapa? Bapak deh. Terserah Bapak. Oh, terserah saya kan belum kenal orang-orangnya. Saya kan belum kenal orang-orangnya gitu. Kan Ibu Nurul bisa ini ya. Nanti kita voting gitu loh, siapa kira-kira ya. Sekali lagi bahwa ini ya membantu kelas 5D untuk untuk proses belajar mengajar ya. Tentunya juga akan membantu proses kalau misalnya ada pertemuan di komite ya. Pertemuan di komite. Oh ya, gini. Ya. Untuk semuanya belajarlah dengan rajin, tugas-tugas kumpulin ya, insya Allah Wawan akan memberikan reward yang terbaik untuk nilai-nilainya kalau yang aktif ya. Satu hal lagi bahwa kan untuk SMP, masuk SMP itu apa? Prestasi, nilai. Dari nilai sehari-hari, rapot, kemudian ya, apalagi prestasi akademik. Saya yang dulu pernah lomba-lomba itu dimasukin ya. Itu salah satu untuk jalur akademik. Jadi ada jalur akademik prestasi ya, ada jalur zonasi, ada jalur KJP ya. Nah, KJP-nya yang belum aktifin ya. Gimana caranya? Hubungi Bapak Singgi ya, Bapak Singgi. Karena kalau Pak Guru lihat nih, hampir yang dapat negeri itu rata-rata KJP ya. Rata-rata yang KJP sama zonasi sama prestasi juga. Prestasi agak jarang ya, kebanyakan adalah KJP ya. Jadi yang belum KJP-nya aktifin, tolong aktifin ya. Oke, untuk Korlas gimana nih? Pak Guru kan nggak tahu nih siapa-siapanya nanti ya. Siapa-siapa nanti yang bersedia ya. Siapa kira-kira yang atau ada yang bersedia? Pak Guru saya siap untuk membantu kelas 5D. Ya, nanti Bu Nurul kasih info ke saya ya, kira-kira siapa-siapa yang ini ya, yang kira-kira bisa membantu di kelas 5D ya. Gitu. Nanti Pak Guru polling lah, nanti Pak Guru bikin polling ya. Bikin polling siapa kira-kira nanti. Hari ini saya bikin polling ya. Kira-kira siapa nanti yang berhak untuk dipilih sebagai Korlas ya. Kita pilihannya kayak pemilu nanti kalau memang Bu Nurul tidak punya jago ya. Tidak punya ini. Misalnya Nurul bisa saya, Pak ini aja Pak, nggak apa-apa ya. Atau nanti saya akan Saya akan buat saya buat nama-namanya ya. Nanti tinggal milih siapa nanti yang kira-kira yang terbanyak pilihannya ya. Nanti hari ini saya buatin untuk polling pemilihan Korlas ya. Tapi nanti yang saya tulis nama siswanya ya, bukan nama orang tuanya karena kan saya nggak tahu nama orang tuanya ya. Nama siswanya ya. Jadi itu untuk Korlas ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Boleh tunjuk tangan. Yuk, silakan. Kalau nggak ada tanya, Bagus tutup nih. Mau bertanya, Kak?
Bu Mama Ronald, silakan, Mau Ronali. Monggo, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Walan. Selamat pagi. Ya. Kenalkan nama saya Mama Ronauli. Siap. Pak, saya mau bertanya. Waktu kelas 4 kan Ronauli biasanya agama Kristen. Ya. Diadakan hari Selasa. Ya. Apa masih selanjutnya kelas 5 ini masih seperti biasa ya Pak jadwalnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ronald Napoli. Nanti akan saya beritahukan ke Pak Ali ya untuk banyak agamanya apa masih Selasa. Hari ini saya kasih tahu nanti ya. Nanti hari ini akan saya WA langsung ke Bu Ronali ya. Iya baik. Siapa ya? Iya ada apanya. Ya terima kasih informasinya Bu Ronali. Nanti hari ini saya informasikan ke Pak Alinya nanti. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu Ribda mau nanya Ibu Ribda? Silakan. Yo, mumpung di ini nih, video nih ya, mumpung di Zoom ya. Tadi mau nanya masalah jadwal, katanya itu, tapi katanya nanti perlu dikirim sama Bapak. Ya, jadwal akan saya kirim dengan Pak Guru di WhatsApp grup ya. Tapi secara globalnya, hari Senin ada agama. Ya, ada agama Islam ya. Agama Islam. Hari Selasa ada olahraga. Jadi ketika olahraga, anak-anak pakai olahraga nanti ya. Olahraga, siap aja olahraga gitu ya. Misalnya gini, Pak, Bu, saya seragamnya udah sempit, kan gitu kan, ada gitu kan, seragamnya udah sempit. Sementara apa? Toko-toko masih tutup. Gimana tuh Pak? Nah, ya, yang apa namanya, yang belum seragamnya kesempitan ya, boleh menggunakan baju olahraga ya, baju olahraga ya, boleh menggunakan baju olahraga. Pak, baju olahraga sempit, waduh, sempit gimana kalau jangan sempit ya, berarti udah gedean berarti ya. Boleh pakai bebas tapi sopan nggak apa-apa ya. Jadi Pak Guru tidak memaksa misalnya harus pakai baju seragam, kecuali kalau memang benar-benar tidak ada ya, sempit. Kalau sempit menggunakan seragam olahraga. Seragam olahraganya sempit, menggunakan pakaian yang sopan, yang bersila. Udah itu aja ya. Jelas ya? Ada lagi yang lain yang mau nanya? Monggo silakan. Ini siapa yang bapaknya Ustadz? Ada nggak sih bapaknya Ustadz? Ngasih bapaknya Ustadz. Ada mau nanya? Silakan. Saya mau nanya. Yuk, siapa yang mau nanya lagi? Silakan. Ya, mumpung di sini. Monggo. Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan? Yuk, silakan, ada yang tanyakan? Nggak ada yang tanyakan lagi? Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas apa yang Pak Guru tekan ya? Oke ya. Terima kasih Mama Nazwa Aulia ya yang sudah hadir ya. Mohon maaf tadi Pak Guru cerewet ya. Pak Guru cerewet. Ya. Tapi ini semua demi kebaikan Nazwa ya. Ya Pak. Ya, ini semuanya demi kebaikan Nazwa, juga demi kebaikan untuk semuanya ya. Pak Guru inginkan semua siswa 5D cerdas, pintar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Guru kenapa nanya, udah sholat subuh belum gitu ya? Itu wajib ya. Itu wajib Pak Guru nanya ya. Halo Pak. Silakan. Saya hadir tadi masalahnya handphonenya Pak. Oh gitu. Kenapa handphonenya? Iya masalah handphonenya Pak, yang masalah. Saya di mana handphonenya? Nggak bisa kamera belakang. Oh, nggak bisa kamera belakang. Ini bisa nih. Iya. Ini bisa nih. Tadi dia udah absen terus Pak. Udah tatap muka sama Bapak. Oh, ini bisa nih di Zoom.
Ini handphone abangnya. Oh, handphone abangnya. Gantian. Iya. Oke. Iya. Nah, yang begini nih informasi kan. Jadi Pak Guru kan tidak ada dusta gitu kan. Wah, maunya gimana nih gitu kan. Oh, kalau gini kan tenang kan. Oh iya, berarti Ryan ada kendala seperti ini gitu. Jadi kalau ngomong kan enak gitu ya. Nah, jadi kita akan cari solusinya secara bersama-sama supaya anak-anak kita bisa sekolah gitu ya. Jangan malu-malu ya, ya. Langsung tanya Pawalan bla 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 bla, Pak, saya gini-gini, jangan malu-malu ya. Pokoknya anak kita ini jangan sampai tidak sekolah. Cari solusinya, hubungi Pawalan bagaimana baiknya. Kalau memang Pak Guru mesti datang ke rumah, yuk Pak Guru akan datang ke rumah ngajarin. Kalau memang itu salah satu solusi yang harus bisa seperti itu ya, nggak apa-apa, Pak Guru akan bersedia kok datang ke rumah ya. Kalau memang handphonenya jatuh, handphonenya rusak gitu atau gimana ya, jangan nangis sendiri ya. Nangis sendiri kan nggak, kalau nangis kan nggak ada solusi itu. Tapi kalau misalnya bicara dengan Pak Guru ya, bicara dengan Korlas mungkin ya kan gitu. Kalau Korlasnya tidak terbentuk ya, ngomong saja ya, nggak usah malu-malu ya. Jangan sampai anak-anak kita ini di PJJ-nya tidak ikut belajar. Itu yang Pak Guru sayangkan ya. Jadi tolong cari solusinya bagaimana baiknya agar anak kita ini bisa tetap belajar. Oke. Lagi yang lain? Maaf Pak. Ya. Saya maafkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nadira ya. Saya mamanya Nadira Pak. Ya. Saya mau informasi aja bahwa untuk atas nama Nadira saya nggak ngambil buku Pak. Kenapa? Udah punya buku? Udah punya. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa dikasih yang boleh kasih yang ke lain, nomor yang lain. Terima kasih Nadira ya. Oke, good ya. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Yang mau nanya, monggo sebelum Pak Guru tutup. Yuk, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Malu bertanya tetap di rumah ya. Di rumah aja ya. Oke, ada yang tanya? Ya, saya mau nanya Pak. Ya, monggo, Mama Raya, silakan. Ini kan HP-nya satu. Ya, sekarang dibawa. Ya. Kalau sedikit, mohon dimaafkan aja ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti yang penting asal ngobrol saja, asal bicara saja gitu loh ya. Tugasnya tidak mesti harus selesai, bisa kapan saja, yang penting dikerjakan ya. Gitu loh. Mau selesainya kapan tapi tetap dikerjakan. Jadi paksakan hari itu selesai. Ada lagi yang lain? Asik. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain ya? Mama Rivaldo. Ya oke, silakan Mama Rivaldo. Tadi Bapak ngasih tugas untuk mengecek tulisan anak-anak bagus atau tidak. Itu nanti Bapak kirim. Ya, nanti Pak Guru kirim di grup. Ya. Tadi kan Pak Guru nggak sempet nih, tadi lagi ngecek siapa-siapa yang video call-nya nggak aktif. Ya, terima kasih Mama Rivaldo udah mengingatkan. Ya, jadi hari ini Pak Guru akan cek tulisan anak-anak sekalian nih ya. Apakah tulisannya bagus, tidak bagus? Kalau tidak bagus gimana? Ya, kita belajar sama-sama. Nanti Pak Guru ajarin bagaimana cara tulis dengan baik ya. Alhamdulillah kelas kawan yang kemarin tuh tulisnya bagus ya. Cuma ada beberapa yang masih kurang begitu bagus ya. Karena malu loh ya. Sudah kelas 5 biasanya masih nggak bisa kebaca ya. Nah, latihan menggunakan pulpen ya. Jadi jangan menggunakan pensil. Kalau pensil Pak Guru nggak kebaca tulisannya di fotonya itu ya. Jadi nanti sebisa mungkin menggunakan pulpen ya. Menggunakan pulpen. Bukunya bebas, pakai buku apa aja boleh. Boleh buku bekas ya, boleh misalnya ada apa? Misalnya ada ini nih, ada undangan nih. Ini undangan kosong gitu kan. Undangan kosong sebelahnya diisi nggak apa-apa ya. Tidak mutlak buku tulis. Boleh kertas kosong, bukan apa aja boleh. Ya, jadi nggak mesti beli buku tulis baru ya. Wajib di toko buku nggak. Silakan cari kertas kosong, boleh juga kalender misalnya, nggak apa-apa, kalender kosong tulis. Ya kan sekarang lagi zamannya susah, ya kan. Silakan boleh kalender yang kosong di rumah tulis tugas di situ, nggak apa, dipoto. Ya,
tidak mesti buku tulis, Pak Guru tidak mewajibkan itu, ya. Kalau ada silakan, ya. Sama seperti itu Pak Walan memberikan tugas-tugas seperti itu, ya. Jadi ya. Saya mau nanya. Boleh, Marian. Pak, saya boleh tanya? Boleh. Kalau satu buku, satu pelajaran satu buku, nggak apa-apa atau gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa lah. Satu buku. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nggak ada lagi misalnya tema satu ini nggak ada ya. Gitu. Oh dicampur nggak apa-apa ya? Boleh gado-gado, boleh gado-gado. Bekas 4D, gabungin aja nggak apa-apa. Oh gitu ya? Ya. Nggak mesti wajib hari itu ganti baru nggak, ya. Yang penting tugasnya digabungkan. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Siapa yang sini yang ustadz? Yang ustazah siapa? Ibu, ada orang tua yang ustazah nggak? Sini. Ada nggak yang ibunya ustazah yang sering jadi penceramah, ada nggak di sini? Atau bapaknya ada nggak sih? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa ya. Ya oke, silakan. Boleh. Tugasnya apa ya? Yang apa? Yang apa tugasnya? Masih di mute tuh. Yang apa Ronald? Masih di mute yo? Masih belum dengar. Tugas apa? Yang menulis, Pak. Oh iya, nanti tadi udah diingatkan sama Mam Rivaldo tadi ya. Nanti Pak Guru kirim ininya bukunya nanti ya. Bacain kirimnya disalin ya. Ya. Baik Pak, nggak makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, ayah bunda dan anakku sekalian, mari sama-sama kita berdoa ya, semua angkat tangan yang agama lain sesuai dengan agamanya ya. Kita sama-sama berdoa dengan khusyuk untuk anak kita ya, untuk bangsa ini, bahwa kita ini dalam keadaan yang musibah ya. Mari sama-sama itu ya. Yang agama lain sesuai dengan agama lainnya, yang agama Islam pertama kita bacakan surat Al-Fatihah. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, hari ini kita berkumpul bersama-sama orang tua murid bersama anak-anak sekalian dalam rangka untuk mengikuti pembelajaran kelas 5D di tahun 2021-2022. Ya Allah, izinkan anak kami diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajarnya. Ya Allah, hilangkanlah COVID-19 ini, hilangkanlah COVID-19 ini agar kami bisa berkumpul kembali dengan guru kami, bisa bermain-main lagi di sekolah, bisa bermain lagi dengan teman-teman kami. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah COVID-19, jauhkanlah COVID-19 dari kami sehingga kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah bunda keluar dari Zoom meeting ini. Kita ketemu lagi besok ya dengan suasana semangat belajar di kelas 5D ya. Monggo silakan bisa keluar dari grup ini. Terima kasih atas kehadirannya di grup Zoom meeting ini ya. Insya Allah bersama Pak Guru Walan kita sama-sama meraih cita-cita menjadi anak-anak yang baik, prestasi dan beriman ya.